Oke, mari kita bedah ini. Bayangkan Anda, saya, dan pakar kita di sini lagi duduk santai ngopi sambil mengamati tumpukan data finansial yang ada di atas meja ini. Iya, tumpukan yang lumayan bikin pusing ya kalau dilihat sekilas. Bener banget. Kemungkinan besar nih, Anda sama kayak saya juga pernah diajarkan kalau urusan keuangan, investasi, atau ngelola uang itu ranahnya ilmu pasti. Sesuatu yang murni berbasis pada matematika. Angka yang berderet di spreadsheet gitu kan. Iya, betul. Kayak rumus yang kaku, seolah-olah uang itu kayak ilmu fisika. Kalau Anda masukin input yang benar, Anda pasti dapat output yang presisi. Tapi gimana kalau tumpukan catatan di depan kita hari ini membuktikan kalau asumsi itu keliru total? Itu pertanyaan besarnya. Judulnya The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Misi kita hari ini bukan buat menjejalkan rumus matematika rumit ke kepala Anda. Nggak bakal ada hitungan kalkulus di sini. Nggak ada sama sekali. Misi kita adalah membuktikan bahwa kesuksesan finansial itu sebenarnya adalah sebuah soft skill. Ini bukan tentang seberapa tinggi IQ Anda, tapi murni tentang gimana Anda berperilaku. Itu pergeseran paradigma yang krusial banget sih. Tujuan dari eksplorasi kita hari ini adalah untuk menantang dan ya pada akhirnya mengubah cara Anda sebagai pendengar memandang keputusan finansial Anda sehari-hari. Betul. Kita bakal membongkar sebuah anomali yang sering banget kita lihat. Kenapa ada orang yang pinter banget, lulusan universitas elit, gelarnya berderet, tapi bisa berakhir hancur lebur secara finansial. Sementara di sudut lain, ada orang biasa, tanpa pendidikan keuangan sama sekali, justru bisa ngumpulin kekayaan yang luar biasa. Aneh kan? Memahami uang bukan sebagai cabang matematika, tapi sebagai cabang psikologi dan sejarah, itu adalah kunci buat ngejawab misteri tersebut. Nah, untuk ngegampangin anomali itu, ada dua kisah nyata di catatan ini yang benar-benar ngebalik logika saya sih. Mari kita mulai dengan Ronald Read. Dia ini bukan bankir, bukan pialang saham, dia cuma seorang petugas kebersihan pedesaan di Vermont. Sangat sederhana ya latar belakangnya. Sangat, selama 25 tahun dia benerin mobil di pom bensin, terus ngabisin 17 tahun berikutnya nyapu lantai di toko JCPenney. Dia tinggal di rumah seharga $12.000 seumur hidupnya, dan hobi utamanya tuh cuma motong kayu bakar. Nggak ada gaya hidup mewah sama sekali ya. Nggak ada, tapi waktu dia meninggal di usia 92 tahun, ini di tahun 2014, tiba-tiba aja dia jadi berita internasional. Petugas kebersihan yang rendah hati ternyata ninggalin kekayaan sebesar $8 juta. Wow, $8 juta dari nyapu lantai. Iya, dan nggak ada keajaiban lotre, nggak ada warisan rahasia. Dia cuma nyisihin uang gajinya yang kecil, dimasukin ke saham perusahaan blue chip. Perusahaan raksasa yang stabil ya. Betul, terus dia biarin uang itu mengendap selama puluhan tahun. Nah, sekarang di sudut yang berlawanan, kita dihadapkan sama sosok Richard Fuscon. Dia ini antitesisnya Ronald Read. Lulusan Harvard, eksekutif papan atas di Merrill Lynch, masuk daftar prestisius 40 under 40. Karir impian semua orang di Wall Street lah ya. Bener. Dia pensiun di usia awal 40-an, tinggal di rumah raksasa seluas 18.000 kaki persegi, yang biaya perawatannya aja itu nyentuh $90.000 setiap bulan. Gila. Tapi pas krisis tahun 2008 menghantam, Fuscon kehilangan segalanya. Bangkrut total, rumah mewahnya disita. Coba Anda resapi ironi dari dua cerita itu. Satu hal yang paling mind-blowing dari fenomena ini adalah hal kayak gini tuh sangat eksklusif, cuma terjadi di dunia finansial. Maksudnya gimana tuh? Gini, mari kita pakai analogi lain. Anda nggak bakal pernah nemuin cerita di mana seorang petugas kebersihan yang nggak pernah baca buku anatomi, tiba-tiba masuk ke ruang operasi dan ngelakuin bedah jantung terbuka jauh lebih baik dari dokter bedah lulusan Harvard. Wah, iya juga ya. Pasti malpraktek itu. Pasti, Anda juga nggak bakal nyerahin desain gedung pencakar langit ke orang yang nggak tahu apa-apa soal arsitektur. Itu mustahil di bidang lain. Tapi di dunia uang, fakta bahwa seorang Ronald Read bisa mengalahkan eksekutif keuangan sekaliber Richard Fuscon, itu bukti telanjang kalau hasil finansial jauh lebih didorong oleh kesabaran, pengendalian ego, dan perilaku. Bukan sekedar kecerdasan akademis. Betul sekali. Itu poin yang tajam banget sih. Kecerdasan tuh nggak selalu berbanding lurus sama kebijaksanaan finansial. Di sumber yang sama, ada cerita absurd tentang seorang eksekutif teknologi. Dia jenius di bidangnya, kaya raya dari startup. Tapi perilakunya ke uang tuh, aduh, rasanya sulit dipercaya. Emang dia ngapain?
Suatu hari, dia nyuruh orang kepercayaannya beli koin emas senilai ribuan dolar. Terus, dia bawa koin-koin itu ke dermaga bareng teman-temannya dan dilempar satu-satu ke laut. Dilempar ke laut? Iya, kayak ngelempar batu kerikil aja, sekedar buat lucu-lucuan ngelihat lemparan siapa yang paling jauh. Dan tentu aja, nggak butuh waktu bertahun-tahun sampai dia akhirnya jatuh bangkrut. Pertanyaannya kan, kenapa orang berpendidikan ngelakuin hal gila kayak gini? Pengalaman finansial pribadi yang Anda alami seumur hidup mungkin cuma mewakili 0,0000001% dari apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Tapi pengalaman sekecil itu membentuk 80% dari kacamata Anda melihat dunia ya. Persis. Ini bawa kita ke satu pertanyaan menarik. Gimana era tempat kita lahir nentuin cara kita melihat risiko? Oke, coba kasih contoh. Katakanlah Anda lahir di Amerika pada tahun 1950. Selama masa remaja dan usia 20-an Anda, fase di mana otak lagi ngebentuk pemahaman dasar tentang cara kerja uang, pasar saham itu praktis stagnan, nggak bergerak kemana-mana. Jadi bagi mereka, saham itu membosankan atau bahkan buang waktu. Betul. Sekarang bandingkan kalau Anda lahir di tahun 1970. Di rentang usia yang sama, pasar saham melesat naik hampir 10 kali lipat. Dua orang dari dua generasi ini, meski sama-sama pinter, bakal punya keyakinan yang bertolak belakang tentang investasi saham. Yang satu ngerasa itu jenius, yang satu ngerasa itu bunuh diri finansial. Masuk akal. Ini juga ngejelasin perilaku yang sering dikritik orang ya. Kayak orang miskin yang ngehabisin ratusan dolar setahun buat beli tiket lotre. Tepat. Memang kalau kita lihat murni dari probabilitas matematika, beli lotre itu irasional, buang-buang uang. Tapi coba kita lepas kacamata kita dan pakai kacamata mereka. Banyak dari mereka hidup dari gaji ke gaji. Ngerasa nggak punya harapan buat nabung, nggak bisa bayar sekolah anak tanpa tercekik utang. Nggak sanggup beli rumah juga. Iya. Nah, waktu mereka beli tiket lotre itu, mereka nggak lagi ngitung statistik di atas kertas. Mereka lagi beli mimpi. Itu satu-satunya momen dalam seminggu di mana mereka bisa menggenggam harapan nyata buat dapat apa yang Anda dan saya mungkin udah punya. Kita nggak dituntut buat niru atau membenarkan, tapi menyadari kenapa mereka melakukannya tuh ngasih kita empati. Dan kalau kita tarik lensa kita lebih jauh lagi ke sejarah, kita bakal nyadar satu hal. Kita semua ini sebenarnya masih amatiran dalam permainan uang modern. Amatiran gimana? Uang kan udah ada dari zaman kuno. Uang sebagai alat tukar emang udah lama ada. Tapi sistem keuangan personal yang kita jalani hari ini, itu usianya masih seumur jagung. Konsep pensiun misalnya. Oh iya, dulu mana ada orang pensiun ya? Nggak ada. Sebelum Perang Dunia Kedua, mayoritas manusia bekerja di ladang atau pabrik sampai tubuh mereka benar-benar ancur atau sampai meninggal. Gagasan kalau pekerja berhak dapat 2 dekade masa pensiun yang santai itu baru mengakar di era 80-an. Instrumen pensiun kayak 401k di Amerika baru diciptakan tahun 78. Wah, baru banget ya. Reksadana indeks, biaya kuliah yang dicicil, ini semua eksperimen sejarah yang sangat baru. Jadi kalau banyak orang tersandung masalah finansial, itu bukan karena manusia modern itu bodoh. Tapi karena otak kita belum berevolusi buat menghadapi sistem serumit ini. Betul, kita masih meraba-raba dinding di dalam ruangan gelap. Dan ngomong-ngomong soal meraba-raba, mari kita kenalkan dua kekuatan besar yang sering nggak kelihatan di ruangan gelap itu. Keberuntungan dan risiko. Ada satu kisah legendaris tentang Bill Gates remaja. Tahun 68, dia sekolah di Lakeside School di Seattle. Ini sekolah yang spesial ya? Sangat. Berkat inisiatif seorang guru dan sumbangan klub ibu-ibu di sana, Lakeside punya komputer teletype canggih. Anda harus ingat, tahun 68, universitas top dunia aja banyak yang belum punya komputer, apalagi anak SMA. Benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Gates dapat akses nyaris tak terbatas ke mesin itu. Kalau dihitung probabilitasnya, peluang remaja di era itu buat bisa sekolah di tempat yang punya komputer tuh sekitar 1:1 juta. Gates sendiri pernah bilang, tanpa Lakeside, Microsoft nggak bakal pernah ada. Ini murni keberuntungan 1:1 juta. Sayangnya, cerita Lakeside ini sering berhenti di Bill Gates, padahal ada separuh cerita lain yang nyimpen sisi gelap dari risiko. Gates punya sahabat karib di sana namanya Ken Evans. Oh, yang mau bikin perusahaan bareng Gates itu ya? Iya, Evans ini sama briliannya, sama-sama maniak komputer, mereka udah punya cetak biru masa depan. Tapi takdir berkata lain. Sebelum sempat lulus SMA, Ken Evans meninggal dunia secara tragis dalam kecelakaan mendaki gunung. Astaga. Secara statistik, risiko siswa SMA meninggal di gunung saat itu juga kurang lebih 1:1 juta.
Di satu sisi Anda punya Bill Gates dengan keberuntungan 1:1.000.000, di sisi lain Ken Evans dihantam risiko 1:1.000.000 yang ngerenggut segalanya. Keberuntungan dan risiko itu ibarat saudara kembar identik. Bener-bener merinding sih dengarnya. Kisah itu maksa kita mengevaluasi ulang gimana kita menilai kesuksesan. Ambil contoh figur sejarah kayak Cornelius Vanderbilt, sang raja kereta api. Dia bangun kerajaan bisnisnya seringkali dengan melanggar hukum secara terang-terangan kan? Mengabaikan aturan yang ada. Nah, hari ini buku sejarah memujanya sebagai visioner. Tapi batas antara jadi jenius pendobrak aturan sama kriminal yang perusahaannya dibubarkan negara tuh tipis banget kan? Kalau pendulum keberuntungannya berayun sedikit aja ke arah yang salah, dia bakal dikenang sebagai penjahat. Dan titik temunya ada pada kehati-hatian kita dalam milih role model. Bahaya banget kalau kita mencoba niru individu yang hasilnya sangat ekstrim. Mengkaji miliarder kayak Warren Buffett atau Mark Zuckerberg itu bisa menyesatkan. Karena semakin ekstrim kesuksesannya, semakin besar porsi keberuntungan di dalamnya. Dan keberuntungan nggak bisa ditiru. Jebakan psikologis yang sangat mematikan. Penyakit ini namanya tidak pernah cukup. Coba kita lihat sosok Rajat Gupta. Yatim piatu dari Kolkata, berjuang dari bawah, jadi CEO McKinsey. Punya kekayaan bersih sekitar 100 juta dolar. Udah bisa ngapain aja itu dengan uang segitu? Tapi masalahnya, dia bergaul sama miliarder. Dan dia pengen jadi salah satu dari mereka. Ambisi buta ini bikin dia nekat pakai informasi rahasia dari ruang rapat Goldman Sachs buat insider trading. Hasilnya? Di penjara, reputasi hancur lebur. Atau ingat Bernie Madoff? Wah, sang raja skema Ponzi. Sebelum Ponzi-nya meledak, dia tuh punya bisnis market maker yang sah dan nguntungin banget loh. Udah dapat puluhan juta dolar setahun. Tapi itu nggak cukup buat dia. Kenapa orang yang udah dapat ratusan juta dolar rela ngebakar segalanya? Akar masalahnya adalah ketidakmampuan mereka menghentikan pergeseran tiang gawang. Kalau ekspektasi Anda terus berlari ke depan, Anda bakal selalu merasa miskin. Dan bahan bakar dari tiang gawang ini adalah perbandingan sosial. Selalu ada yang lebih kaya ya. Selalu. Ngasilin 500.000 dolar setahun bikin Anda ngerasa kayak raja. Sampai Anda tahu teman atlet Anda ngasilin 30 juta. Sang atlet ngerasa hebat sampai dia ketemu manajer hedge fund yang bawa pulang 300 juta. Secara matematis, perbandingan ini nggak mungkin dimenangkan. Satu-satunya cara menaklukkan permainan ini adalah nolak ikut main. Dengan berani bilang saya punya cukup. Betul. Logikanya, nggak ada alasan masuk akal buat mempertaruhkan apa yang udah Anda punya dan Anda butuhkan demi ngejar sesuatu yang nggak Anda punya dan nggak Anda butuhkan. Reputasi, kebebasan, keluarga, itu nggak ternilai harganya. Nggak ada persentase return investasi yang sepadan dengan hilangnya kebebasan. Nah, kalau ambisi membabi buta kayak Madoff, justru ngehancurin segalanya. Gimana cara orang biasa ngebangun kekayaan dengan aman? Di catatan ini penulis pakai analogi zaman es. Awalnya saya pikir ini apa hubungannya sama uang? Memang kedengarannya aneh. Bumi kita kan pernah membeku berkali-kali. Ilmuwan dulu berasumsi pasti ada gaya kosmik luar biasa atau musim dingin yang ekstrim banget yang ngebekuin planet ini. Tapi dugaannya salah total. Jawabannya malah berlawanan dengan intuisi. Zaman es nggak lahir dari musim dingin yang brutal. Ia lahir dari musim panas yang sejuk. Gimana contoh prosesnya? Jadi, musim panas yang nggak terlalu panas itu gagal mencairkan seluruh salju dari musim dingin sebelumnya. Akibatnya, ada sisa lapisan salju tipis yang bertahan. Di tahun berikutnya, lapisan salju ini memantulkan lebih banyak sinar matahari keluar angkasa, bikin suhu bumi makin dingin. Dan makin banyak salju yang bertahan di tahun berikutnya. Betul, siklus ini berulang, terakumulasi, melipat gandakan dirinya. Hanya dari salju tipis yang bertahan, secara geologis seluruh belahan bumi tertutup es setebal beberapa mil. Itulah manifestasi paling murni dari compounding atau bunga majemuk. Nggak perlu return yang raksasa dalam sekejap ya. Nggak perlu, cuma butuh pertumbuhan konsisten, sekecil apapun, yang dibiarkan bertahan dan menumpuk melintasi waktu. Konsep ini bawa kita ke realitas di balik kekayaannya Warren Buffett. Waktu buku ini ditulis, kekayaan bersih Buffett itu 84,5 miliar dolar. Coba tebak, berapa banyak yang masuk ke kantongnya setelah ulang tahunnya yang ke-65? Pasti porsinya sangat besar. 81,5 miliar dolar. Nyaris semuanya. Rahasianya bukan karena dia selalu dapat return tertinggi tiap tahun.
Rahasia absolutnya adalah dia mulai nabung dan investasi dari usia 10 tahun dan nggak pernah berhenti selama 7 dekade. Waktu adalah bahan bakar utamanya. Untuk memperjelas faktor waktu ini, kita bisa bandingin Buffett sama Jim Simons. Simons ini jenius matematika pendiri hedge fund Renaissance Technologies. Performanya jauh lebih hebat. Rata-rata return 66% setahun. Buffett cuma 22%. Harusnya Simons lebih kaya dong. Logikanya gitu, tapi kekayaan Simons cuma sebagian kecil dari kekayaannya Buffett. Kenapa? Karena Simons baru nemuin ritme investasinya di usia 50-an. Dia kehilangan puluhan tahun waktu berharga yang dimiliki Buffett buat ngebiarin efek compounding itu bergulung. Ini negasin satu hal. Apa itu? Mendapatkan uang dan mempertahankan uang adalah dua spesies keterampilan yang sama sekali berbeda. Keterampilan mempertahankan uang, ini ngingetin saya sama kisah Jesse Livermore. Tahun 1929, pas bursa saham Amerika hancur lebur di Black Tuesday, Livermore malah meraup untung luar biasa dari short selling. Dia bertaruh kalau pasar bakal hancur ya. Iya, dalam sehari dia mencetak untung yang kalau dikurskan hari ini setara 3 miliar dolar. Seketika jadi manusia terkaya di bumi. Tapi kesuksesan tiba-tiba itu ngeracunin otaknya. Dia overpede, ngerasa tak terkalahkan, ngambil resiko makin gila. 4 tahun kemudian, dia kehilangan setiap sen uangnya dan bangkrut total. Kasus Livermore ini pelajaran mahal soal survival atau strategi bertahan hidup. Mempertahankan kekayaan itu nggak butuh otak jenius, tapi butuh paranoia dan kerendahan hati. Anda wajib nyusun rencana keuangan, tapi bagian paling vital dari rencana itu adalah merencanakan ruang aman ketika rencana Anda hancur berantakan. Margin of safety ya? Tepat, secara psikologis, ini nuntut Anda punya kepribadian barbel. Di satu sisi sangat optimis tentang masa depan, tapi di sisi lain sangat paranoid soal rintangan jangka pendek. Kayak sejarah Amerika, dalam 170 tahun terakhir banyak banget perang, pandemi, resesi. Kalau dilihat jangka pendek, kayak mau kiamat terus. Tapi secara garis panjang, standar hidup berlipat ganda. Kehancuran jangka pendek dan kemajuan jangka panjang itu selalu jalan bergandengan. Nah, kalau kita udah ngebangun margin of safety, apa hasil akhir yang kita tunggu? Kita nunggu keajaiban dari ekor panjang atau tails you win, ide bahwa sebagian kecil peristiwa ekstrem bakal nanggung beban keseluruhan hasil. Ada kolektor seni Heinz Berggruen. Dunia seni ngira dia punya radar gaib buat nebak seniman sukses. Padahal rahasianya sederhana. Sangat sederhana. Dia cuma beli karya seni dalam volume masif. Sebagian besar lukisan di gudangnya itu nggak bernilai, tapi segelintir lukisan yang ternyata karya asli Picasso nutupin ribuan kegagalannya dan melambungkan nilai portofolionya jadi lebih dari 1 miliar dolar. Pola yang sama kayak bisnis Walt Disney awal-awal ya. Bener, studio pertama Disney itu nyaris bangkrut. Mereka bikin sekitar 400 kartun, mayoritas gagal. Sampai akhirnya mereka ngerilis Snow White and the Seven Dwarfs. Pendapatannya langsung lunasin semua utang dan nyelamatin perusahaan. Dinamika persis ini terjadi di pasar saham. Coba kita bedah data indeks Russell 3000. Dari tahun 80, 40% perusahaan di dalamnya itu gagal total. Anjlok 70% dan nggak pernah bangkit. Bayangin separuh portofolio Anda mati perlahan. Pasti nyiksa banget. Sangat. Tapi secara ajaib, nilai indeks itu secara keseluruhan meroket tajam sampai 73 kali lipat. Karena keuntungan raksasa disumbangkan cuma oleh sekitar 7% perusahaan super sukses. Kalau Anda nggak paham bahwa kegagalan massal itu bagian dari proses, Anda bakal keluar dari pasar terlalu cepat. Untuk memvisualisasikan ini, mari bermain dengan eksperimen pikiran soal 3 investor, Sue, Jim, dan Tom. Ketiganya disiplin nabung $1 tiap bulan, di bursa sejak tahun 1900. Oke, gimana gaya mereka? Sue ini ibarat batu karang. Dia terus investasi, masa bodoh ada perang dunia atau depresi besar. Jim gampang panik, berita buruk dikit dia jual saham, sembunyi di uang tunai. Kalau Tom ngerasa pinter, dia coba nebak kapan pasar naik turun. Puluhan tahun berlalu, hasilnya, Sue ngalahin Jim dan Tom telak. Rahasianya cuma satu. Dia mengendalikan emosinya dan nggak panik. Tepat. Nasib Anda dikunci oleh gimana Anda bereaksi di 1% waktu ketika seluruh dunia dilanda kepanikan masif. Wah, kita udah bahas gimana uang dihasilkan dan dipertahankan, tapi sekarang sampai di titik eksistensialnya. Sebenarnya, untuk apa semua uang ini? Apa dividen tertinggi dari uang? Psikolog Angus Campbell nemuin bahwa variabel terkuat yang nentuin kebahagiaan itu
bukan deretan nol di gaji atau ukuran rumah. Tapi kendali atas waktu. Betul, otonomi. Uang ngasih privilege buat bangun pagi dan bilang, hari ini saya bebas ngelakuin apapun. Ini ngingetin saya sama masa lalu waktu magang di investment banking. Ambisi saya ke sana murni karena gajinya selangit. Tapi realitasnya mengerikan ya. Banget. Saya terjebak di kantor lewat tengah malam tiap hari. Nggak masuk hari Sabtu dianggap pemalas. Saya kehilangan kendali atas tidur, makan, apalagi waktu luang. Pekerjaan impian berubah jadi penjara. Psikolog nyebut fenomena ini reactance. Saat kebebasan direnggut, aktivitas yang disukai pun kerasa kayak hukuman. Saya nyerah dalam sebulan. Cerita Anda itu potret sempurna krisis kebahagiaan modern. Dulu pekerja pabrik pulang pas peluit bunyi. Mesin ditinggal di pabrik. Hari ini, alat kerja kita adalah otak kita sendiri. Bener. Saat makan malam, otak nyusun email. Mau tidur, mikirin presentasi. Batas waktu profesional dan istirahat udah lenyap. Makanya, meski lebih makmur, banyak orang modern merasa lebih stres karena kemerdekaan waktu mereka dirampok. Dan ilusi soal kekayaan ini ngarah ke cerita terakhir kita, paradoks pria di dalam mobil. Waktu kuliah, saya pernah jadi valet di hotel mewah di Los Angeles. Sering parkirin Ferrari, Lamborghini. Saya sering melamun, wah kalau saya punya mobil ini, orang pasti hormat sama saya. Padahal nggak gitu kan nyatanya? Enggak. Suatu malam saya sadar realitas ironis. Tiap ada Ferrari berhenti, mata saya nggak pernah sekalipun ngelirik pria tua yang nyetir. Saya cuma natap mobilnya, sambil membayangkan diri saya sendiri yang lagi duduk di sana dipuja orang. Itu pelajaran empati yang tajam. Orang beli barang hyper luxury buat nyiarkan pesan kalau mereka pantas dihormati. Tragedinya, orang yang lihat barang mewah Anda nggak peduli sama Anda. Mereka cuma pakai barang itu buat cermin bayangin kesuksesan mereka sendiri. Pengemudinya jadi nggak terlihat. Betul. Anda nggak bisa beli kehormatan pakai mesin V8 atau tas ratusan juta. Rasa hormat yang tulus datang dari kerendahan hati dan empati terhadap orang lain. Luar biasa. Literasi finansial yang sejati ternyata nggak ada kaitannya sama kehebatan Anda bikin rumus spreadsheet. Kesuksesan bertumpu pada ngelola ego. Sadar ada keberuntungan dan risiko. Berani bilang cukup, sabar nunggu compounding, dan menggunakan kekayaan buat menebus kebebasan waktu Anda. Kabar baik buat Anda yang dengerin ini. Anda nggak butuh ijazah sarjana ekonomi buat aman finansial. Medan pertempurannya ada di dalam pikiran Anda sendiri. Anda cuma butuh kecerdasan emosional buat ngendaliin dorongan sesaat. Sangat mencerahkan. Nah, sebelum kita benar-benar menyudahi obrolan hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda kunyah. Kalau memang cara kita memandang investasi selalu dibentuk oleh pengalaman di masa lalu kita. Dan hari ini, batas jam kerja dan kehidupan pribadi makin terhapus oleh teknologi yang selalu online. Pertanyaan besarnya apa? Bagaimana kehadiran artificial intelligence dan konektivitas tanpa henti ini akan memformat ulang psikologi uang bagi generasi anak kita nanti? Apakah mungkin satu dekade dari sekarang, kebebasan waktu absolut, sebuah ruang sunyi di mana Anda benar-benar bisa tidak terjangkau oleh dunia luar, akan berevolusi menjadi mata uang mewah yang jauh lebih diperebutkan daripada tumpukan uang tunai itu sendiri? Silahkan Anda renungkan itu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu duduk bersama kami. Jaga pikiran Anda tetap terbuka, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.